Pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang-barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain. Deflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang menunjukkan penurunan harga penjualan pasar akibat kemerosotan ekonomi. Menurut definisi IMF, deflasi adalah suatu fenomena ekonomi yang terjadi akibat berlangsungnya resesi panjang akibat penurunan harga penjualan pasar kurang lebih 2 tahun. Baik, materi selanjutnya yaitu penggolongan inflasi. Inflasi ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, dan yang ketiga berdasarkan keparahannya. Yang pertama berdasarkan asalnya. Inflasi ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu satu inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua inflasi dari luar negeri. Kemudian berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga dibagi atas 3, yaitu 1. Inflasi tertutup atau closed inflation, 2. Inflasi terbuka atau open inflation, dan yang ketiga inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Kemudian berdasarkan keparahannya, inflasi ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Inflasi ringan, kedua inflasi sedang, ketiga inflasi berat, dan yang terakhir hiperinflasi. Penggolongan deflasi. 1. Deflasi strategi adalah deflasi yang terjadi karena penetapan kebijakan mengenai pengendalian terhadap gejala konsumsi yang berlebihan di masyarakat. 2. Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang terjadi dalam transisi ekonomi yang meningkatkan menjadi kemerosotan perekonomian. Penyebab terjadinya inflasi dan deflasi. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya inflasi. Nah, ada 4 penyebab terjadinya deflasi, yaitu yang pertama, naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, yaitu kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, defisit anggaran belanja atau APBN. Dan yang terakhir yaitu menurunnya nilai tukar rupiah. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya deflasi. Nah, penyebab terjadinya deflasi ini juga ada 4, yaitu yang pertama penurunan jumlah uang yang beredar, yang kedua persediaan barang yang terlalu banyak, yang ketiga kebijakan dari pemerintah atau bank sentral, dan yang terakhir yaitu terjadi penurunan permintaan terhadap hasil produk. Cara mengatasi inflasi dan deflasi. Cara mengatasi inflasi. Bagian A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar yang pada dasarnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bagian B. Kebijakan fiskal. Yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Selanjutnya bagian C. Kebijakan non-moneter. Yang pertama, menaikkan hasil produksi, dan kedua, kebijakan upah. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mengatasi deflasi. Cara mengatasi deflasi itu ada 4. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. 2. Menerapkan kebijakan moneter. 3. Menerapkan kebijakan fiskal. Dan 4. Menerapkan kebijakan non-moneter. Macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama, politik diskonto. Yang kedua, kebijakan persediaan kas. Yang ketiga, politik pasar terbuka.